Dia itu punya mindset, pikirannya itu enggak dunia lagi. Dia pikirannya untuk akhirat. Ketika dia mendapatkan untung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam yang dimanapun Anda berada, di luar negeri maupun di luar negeri. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana sih cara berbisnis ala Abdurrahman bin Auf dengan modal minim. Kemarin sudah saya terangkan di video sebelumnya, itu part satunya ya, ini part 2, bismillah. Ini saya akan sedikit menjelaskan gimana sih caranya berbisnis ala Abdurrahman bin Auf dengan modal yang minim. Yang pertama harus kita lakuin, kita harus tahu dulu prinsipnya itu seperti apa dan apa tujuan dia untuk berbisnis. Dan orang-orang berbisnis itu punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf ini tujuannya cuma satu, yaitu akhirat. Sebagaimana pernah diceritakan ketika ia mensedekahkan keuntungan dia dari berdagang dari negeri Syam. Ya, negeri Syam kalau nggak salah yang pernah saya baca itu. Dia pulang ke Madinah membawa 700 atau 600 lebih onta. Ketika itu Sayyidah Aisyah menceritakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa dia adalah salah satu orang yang masuk surga dengan merangkak. Dia orang yang terakhir masuk surga, dan masuk surga pun dengan merangkak. Kenapa bisa? Karena hartanya benar-benar banyak, teman-teman. Hartanya berlimpah ruah. Dan seketika itu dia langsung berpikir, kenapa aku bisa masuk surga dengan merangkak? Rupanya, kenapa dia bisa masuk surga dengan merangkak? Karena dia terlalu banyak hartanya untuk dihisap nanti. Dan seketika itu dia langsung berubah pikiran. Dan seketika itu dia langsung bilang, akan kusedekahkan semua hartaku ini di jalan Allah. Dan seketika itu Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf salah satu orang yang paling cepat masuk surga. Nah, itulah sedikit kisahnya dari Abdurrahman bin Auf. Dia itu punya mindset, pikirannya itu enggak dunia lagi. Dia pikirannya untuk akhirat. Ketika dia mendapatkan untung, mendapatkan sebuah omset dari bisnis dia, itu dia nggak ada mikir langsung ditabung seperti kita ya. Keuntungan 10 juta aja udah antri panjang di bank, Mas. Ketika dia dapat keuntungan langsung sedekahin untuk fakir miskin, untuk kaum duafa, dan segala macamnya lah yang benar-benar membutuhkan, sedekahin. Dan hebatnya lagi, Abdurrahman bin Auf ini dulu ketika dia masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang terkaya di Mekah. Ketika orang-orang Quraisy itu tahu dia masuk Islam, diusirlah sama orang-orang Quraisy. Kalau kamu mau hijrah ke Madinah, mau mengikut Muhammad, kamu tinggalin hartamu dan semua kekayaanmu dan pergilah dengan pakaian yang melekat di badanmu. Dan tawarannya ini pun ditawarin juga kepada istrinya Abdurrahman bin Auf. Ditawarin kepada istrinya Abdurrahman bin Auf, jika kamu mau ikut suamimu hijrah ke Madinah, maka tinggalkanlah hartamu, tinggalkanlah kekayaanmu, dan pergi ikut suamimu dengan pakaian yang melekat di badanmu. Masya Allah. Tapi qadarullah, si istrinya ini malah memilih tinggal di Mekah. Karena orang Quraisy ini pun pintar juga.
Mereka menawarin, kalau kamu mau tinggal di Mekah, akan aku beri semua harta dan kekayaan suamimu untukmu, dan jika kamu mau menikah dengan pemuda tampan dan pemuda kaya raya di Mekah ini, silakan kami fasilitasi. Dan qadarullah, istrinya memilih tinggal di Mekah. Dan Abdurrahman bin Auf tetap teguh dengan pendiriannya. Dia hijrah pergi ke Madinah dengan pakaian yang melekat di badannya. Masya Allah. Dia pergi ke Madinah jalan kaki. Dan ketika di Madinah, dia disambut oleh salah satu sahabat Rasul, orang terkaya di Madinah sewaktu itu. Kalau nggak salah, namanya Sa'ad bin Abil Waqqas, kalau nggak salah ya. Dan kalau pun memang salah, nanti tolong dikoreksi ya teman-teman. Saya pun lupa ingat. Cuman pas waktu ketika dia hijrah ke Madinah, dia disambut dengan salah satu sahabat Nabi yang kaya di Madinah. Masya Allah. Jadi ketika sampai di Madinah, dia ditawarin, kalau kamu mau kembali kaya lagi, kata sahabat ini ngomong sama Abdurrahman bin Auf, ambil setengah dari kekayaanku, ambil setengah dari hartaku, dan ketika kamu mau menikah, pilih salah satu dari istriku yang menurutmu cantik, yang menurutmu kamu suka, akan kuceraikan dia. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikan. Dia cuman ngomong satu teman-teman, tunjukkan di mana pasarnya. Si Abdurrahman bin Auf ini cuma ngomong, tunjukkan di mana pasarnya, tunjukkan di mana inti pusat perdagangannya. Ketika ditunjukin oleh sahabat ini, dia pun langsung pergi. Sekali pergi 3 bulan di Madinah, jadi orang kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun di Madinah, jadi orang kaya nomor 1 di Madinah. Masya Allah, ya Allah. Begitulah teman-teman, salah satu sedikit kisah dari Abdurrahman bin Auf. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu? Yang pertama, Abdurrahman bin Auf ini mempunyai mindset satu, dia tawakal, percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, dia percaya kepada Allah bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan yang kedua, tidak pernah berputus asa. Dia yakin bahwa Allah bakal menolong dia. Dia tidak berputus asa, dia tidak kecewa harta dia diambil dan segala macamnya. Dia tetap teguh pendiriannya. Sehingga sampailah sekarang kita tahu bahwa dia salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dan dalam konsep bisnis beliau, dia menerapkan yang pertama, dia memilih barang dan menjualnya tidak mengambil keuntungan yang banyak. Dia tidak mengambil keuntungan banyak, harganya terjangkau, dan insya Allah barangnya berkualitas. Nah, jadi kita harus punya mindset pikiran, gimana sih supaya bisa jualan, harganya terjangkau, barangnya bagus, dan ya banyak manfaatnya. Dan si Abdurrahman bin Auf ini, salah satu mindsetnya yang pertama itu tadi, dia memilih barang yang berkualitas dan harganya pun terjangkau dan manfaatnya banyak. Yang kedua, dia ini ketika mendapatkan keuntungan tidak langsung ditabung, disimpan. Dia nabungnya untuk akhirat, teman-teman. Jadi ketika dia mendapat keuntungan, pernah sekali ketika dia berdagang mendapatkan keuntungan 1 peti emas. 1 peti emas nih teman-teman keuntungannya. Ketika dia mendapatkan keuntungan 1 peti emas,
dia langsung mensedekahkan satu peti emas itu. Dan besoknya lagi mendapatkan keuntungan 2 peti emas. Dengan jumlah yang dengan jumlah barang yang dijual sama, mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Dan besoknya lagi disedekain 2 peti emas, dapat lagi 3 peti emas. Masya Allah. Memang kalau kita udah bertawakal sama Allah, benar-benar percaya, seperti itulah, berprasangka baik. Dan saya punya kesimpulan, teman-teman, bagi teman-teman yang hobi bisnis, suka bisnis, rajin-rajinlah bersedekah, banyak-banyak bersedekah, walaupun dalam keadaan sesempit apapun. Misalnya ini baru mau mulai berusaha ini, buka usaha, modal ya minim lah, buka usaha modal sekian, keuntungan paling baru berapa puluh ribu. Kalau saran saya, sedekahin aja tuh, sedekahin keuntungannya, dan ketika itulah Allah langsung mencatat, dan mudah-mudahan insya Allah diberi rezeki dan dimudahkan rezekinya Allah. Dikarenakan Allah menyukai orang-orang yang dermawan. Makanya salah satu pintu surga yang paling besar itu yaitu ya pintunya orang-orang kaya yang dermawan. Jadi bagi teman-teman yang pengusaha, baru belajar usaha segala macamnya, kejarlah pintu itu untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa berbisnis dengan modal minim, saya punya contoh. Kalau untuk musim sekarang ini, kita coba terapin jualan kayak hand sanitizer ya, pembersih tangan itu. Kan sekarang lagi maraknya virus corona, COVID-19, semoga cepat hilang dari negeri kita, semoga bukan cuma negeri kita, semoga cepat hilang dari dunia ini, semoga Allah angkat kembali, dan insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa sholat tarawih, tadarusan, dan Idul Adha kita bisa sholat Idul Adha, Idul Fitri kita bisa sholat berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah segera cabut virus corona ini. Misalnya kita ini jualan hand sanitizer. Hand sanitizer itu kita bisa beli di online, contohnya kita beli di online, kita kemas dengan botol kecil yang ada spraynya yang bisa disemprotin. Misalnya modal untuk beli hand sanitizernya kurang lebih 1 liter itu sekitar 100 lebih lah, 100, taruhlah 150 atau enggak 180 lah. Nanti dalam 1 liter itu kita kemas dalam botol kecil-kecil, lalu kita jualnya dengan harga kita beli, modal botolnya segini, modal per liternya segini, ya kita jual. Dan jangan ngambil keuntungan terlalu banyak, teman-teman. Yang penting kita niat untuk membantu orang, intinya itu aja, niat untuk membantu orang. Jualan niat untuk membantu orang, jadi kita jual dengan modal minim, tawarin. Cara menawarinnya gitu, bagi teman-teman yang masih sekolah atau kerja di PT, itu bisa nawarin, minta bantuin sama teman-temannya. Siapa tahu teman-teman itu punya kawan yang YouTuber atau snap ya, ya bukan snapgram, siapa sih teman-teman namanya itu ya, selebgram. Nah, itu bisa minta bantu promosi, minta tolong, ini promosiin saya punya hand sanitizer gini. Jadi insya Allah dengan bantuan mereka, karena mereka punya follower banyak, pengikut yang banyak, subscriber yang banyak, dan insya Allah mereka bisa membantu. Dan teman-teman pun jangan pernah berputus asa untuk memulai usaha. Dan insya Allah mudah-mudahan itulah
sedikit tips usaha dari saya yang modal minim. Dan tunggu video selanjutnya di channel Sahabat Islam. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang keliru sama teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kebanyak-banyaknya. Dan ingat saran saya, sedekah brutal. Apakah sedekah brutal itu? Simak video selanjutnya di channel Sahabat Islam. Assalamualaikum.